Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur dan menghargai diri sendiri. Sebuah renungan. Menghargai diri sendiri memberikan kesan bahwa diri kita merupakan gabungan dari dua diri, yaitu diri yang menghargai dan diri yang dihargai. Aku adalah diriku yang menghargai, sedangkan tubuhku, pikiranku, perasaanku, dan segala potensiku adalah yang aku hargai. Menghargai diri sendiri adalah kebajikan di antara dua sisi ekstrim, yakni rendah diri dan keangkuhan. Menghargai diri sendiri bukanlah rendah diri yang berarti mengeluh, dan bukan pula keangkuhan yang berarti membusungkan dada. Rendah diri sama buruknya dengan keangkuhan. Rendah diri berarti menginjak-injak harga diri sendiri, sedangkan keangkuhan berarti menginjak-injak harga diri orang lain. Adapun menghargai diri sendiri berarti memandang diri sebagai sosok berharga dengan banyak bersyukur. Mengeluh atau menyombongkan diri tentang keberadaan kita baik secara fisikal, intelektual, sosial, atau emosional hanya membuat kita lupa bersyukur, yang pada akhirnya berbagai potensi penting yang ada di dalam diri kita tidak dapat kita gali dan kita tumbuh kembangkan. Bersyukur berarti berterima kasih. Orang yang bersyukur adalah orang yang berterima kasih. Berterima kasih berarti pandai menerima, pandai mengasih. Pandai menerima berarti pandai merasakan betul bahwa segala nikmat yang ada pada kita adalah pemberian dari Allah, dan pandai mengasihi berarti pandai menggunakan nikmat-nikmat itu sesuai dengan tujuan untuk apa Allah memberikan semua itu kepada kita. Untuk apa Allah memberikan kelengkapan anggota tubuh? Untuk apa Allah memberikan panca indera? Untuk apa Allah memberikan rasio dan lain-lain? Tak terhitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dua di antaranya yang sangat berharga adalah nikmat fitrah dan nikmat alat epistemologi. Dengan fitrahnya, manusia mempunyai pengetahuan dan kesadaran bawaan. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan bersifat universal. Keadilan, kejujuran, dapat dipercaya, kebajikan, dan altruisme diterima oleh manusia primitif sampai fase manusia berteknologi modern sekarang ini. Syekhul Islam Profesor Dr. Muhammad Thohirul Qudri dalam bukunya Islamic Concept of Human Nature halaman 25 mengatakan, "This potential awareness of God existence is a universal phenomenon." Kesadaran potensial akan keberadaan Allah adalah fenomena universal. Each human society in one form or the other has posited the notions of divinity. Setiap masyarakat manusia dalam satu bentuk atau yang lain telah mengemukakan gagasan tentang keilahian. Even in various un-Islamic and atheistic societies, people are inclined to acknowledge the presence and relevance of supernatural and supra-rational forces which they are helpless to explain by perceptual standards. Bahkan dalam masyarakat un-Islami dan ateistik sekalipun, orang cenderung mengakui kehadiran dan relevansi dari kekuatan supernatural dan suprarasional yang mereka tidak berdaya untuk menjelaskan dengan standar yang dapat diterima. Dan dengan alat epistemologi yang dimilikinya, berupa indera, rasio, dan hati, manusia potensial memperoleh pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya
melalui proses belajar, berpikir, merenung, memilah, menguraikan, mengkategorikan, menggeneralkan, dan berargumentasi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu, dan Allah, akhrajakum, telah mengeluarkan kamu, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Dia menjadikan untukmu pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan afidah, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, summa dzakara ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan minnatahu, karunia-Nya, ala ibadihi, yang telah Dia limpahkan kepada hamba-hambanya, fi ikhrajihi iyahum, yaitu Dia, Allah, mengeluarkan mereka, mimbutuni ummahatihim, dari perut-perut ibu mereka, la ya'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Summa ba'da hadza, kemudian sesudah itu, yarzuquhum, Allah memberi mereka as-sam'a, pendengaran, allazi yudrikunal aswat, yang dengannya mereka dapat mendengar suara, wal absara, dan penglihatan, allati biha yuhissunal mar'iyat, yang dengannya mereka dapat melihat, wal afidata, dan hati, wahyal uqulu, yakni akal, allati markasuha al-qalbu, yang pusatnya adalah hati, ala shahihi, menurut pendapat yang sahih. Wakila, menurut pendapat yang lain, ad-dimagu, adalah otak. Al-aqlu bihi, dengan akal itu, yumayyizu, manusia dapat membedakan, bainal asya'i, di antara segala sesuatu, dharriha wa nafi'iha, mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat. Wa hadhil quwa wal hawas, kemampuan dan indera ini, tahsulul lil insani, diperoleh seseorang, alat tadriji qalilan, secara bertahap, sedikit demi sedikit. Mensyukuri alat epistemologi berarti menggunakan persepsi indrawi dan nalar untuk memperoleh ilmu, dengan menggunakannya untuk memahami wahyu sebagai sumber pengetahuan yang diturunkan, dan alam semesta termasuk diri manusia sebagai sumber pengetahuan yang diciptakan. Adapun kesadaran bawaan yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia memiliki peran penting dalam pemahaman tentang sifat komplementer dari sumber dan alat pengetahuan yang selalu mendorong dan menuntun setiap orang kepada keimanan kepada Allah dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka dengan ilmu yang diperolehnya itu, nikmat pun akan semakin bertambah. Tetapi sebaliknya, jika persepsi indrawi dan nalar itu disalahgunakan, maka sungguh malapetaka itu sangat pedih. Betapa banyak Allah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Nikmat akan bertambah dan menjadi keberuntungan yang mengagumkan apabila disikapi dengan bersyukur. Tetapi ia dapat pula berubah menjadi malapetaka yang memilukan apabila diingkari dan disalahgunakan. Sungguh beruntunglah orang yang pandai bersyukur, yaitu orang yang pandai menghargai segala nikmat pemberian Allah dengan menggunakannya sesuai dengan tujuan untuk apa Allah memberikan semua itu kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.